Wajahku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini jika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan Ibu guru hebat. Pada kali ini kami bertiga akan melaksanakan praktek supervisi untuk coaching. Perkenalkan, nama saya Neta Nokyanti. Saya dari SMP Negeri 27 Bandung dan saya adalah CIP angkatan 10. Dan saya Deti Resmiati dari SDN 162 Waduk Jambu Kiara Condong. Sama saya juga angkatan 10. Dan saya Dian Suslawati dari SDN 203 Kota Bandung. Sama saya juga CIP angkatan 10 Kota Bandung. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Nita. Ih gimana kabar Bu Iin nih hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Nita? Oke, alhamdulillah sehat. Oh iya, dengar-dengar Bu Iin mau melaksanakan proses coaching buat hari besok ya Bu ya? Iya Bu, ya. Oke, sebelum proses coaching nih, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu sama Bu Iin. Boleh Bu? Boleh. Oke, ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach.
Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Bu Iin. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Oke, untuk yang pertama, kira-kira nih kompetensi mana yang ingin Bu Iin kembangkan dalam proses coaching besok hari? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Bu Iin. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Begitu ya Bu Iin ya? Ya Bu. Oke, di antara ketiganya nih, mana yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada saat melakukan observasi? Yang lebih spesifik sih saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Iin, indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Pencapaian yang saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik-baik Bu Iin. Oke, jadi indikatornya ada indikator dari ketercapaian yang akan Bu Iin lakukan pada proses coaching ini. Coaching Ya, betul, Bu. sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya? Ya. Oke, baik Bu Iin, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching pada esok hari dengan Koci, dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses dari coaching selesai, saya akan meminta waktu Bu Iin untuk ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu. Oke, semangat Bu Iin. Sukses untuk coachingnya besok hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Teti. Gimana nih kabarnya Bu Teti? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi beberapa hari Adakah yang bisa saya bantu Bu Teti? kapan bisa kita berbincang-bincang? Tentu boleh dong Bu Teti. Kebetulan saya sedang luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Teti harapkan dari percakapan kita nanti ya? Saya tuh ingin menemukan sebuah solusi ya Bu ya tentang permasalahan yang ada di saya. Saya bisa mendapat gambaran nanti ke depannya bagaimana masyarakat. Memangnya ada masalah apa Bu Teti? Jadi begini, ada siswa saya, dia itu dalam 1 bulan pasti dia tidak bisa sambil tidak. Tapi yang saya bingung dan khawatir ketidakhadirannya ini tidak pernah ada kabar, jadi tidak pernah memberitahu kepada saya bila dia tidak masuk. Dan pastinya saya selalu mengabsenkan Baik. Tadi Bu Teti bilang ada siswa yang kehadirannya 1 bulan itu hanya masuk 1-2 hari saja. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? saya mencoba bersama beberapa murid yang mendengarkan dan mencari tahu kabar dia, namun tetap saja tidak ada kabar, tidak ada
Bu Teti mengapa dia tidak hadir ke sekolah? Nah, ketika saya tanyakan ke beberapa siswa yang tempatnya tidak jauh, ternyata dia itu membantu orang tuanya untuk jualan di pasar. Nah, jualannya itu dari setiap hari, dari jam 3 pagi sampai jam 8. Jadi kan ketika dia mau masuk sekolah pagi, dia tidak masuk. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Teti harapkan pada murid tersebut? Nah, saya sih mengharapkan kalau murid tersebut itu mengikuti kegiatan sekolah setiap hari. Tetapi untuk akhir-akhir ini saya harus kayaknya harus ke rumahnya deh untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi saya juga pengen dia bisa seperti murid-murid yang masuk sekolah. Kalau begitu, apakah ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu untuk hadir setiap hari ke sekolah? Mungkin nanti kalau dia masuk, saya akan mencoba pendekatan personal kepada dia. Jadi saya tanya masalahnya apa, kalau dia tidak bisa masuk sekolah, disitulah mungkin saya bisa bagaimana solusinya. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan? Saya pernah mencoba melakukan hasil ibu. Di situ saya biasanya menstabilkan identitas dulu, kemudian saya memvalidasi tindakan saya, kemudian menanyakan keyakinannya. Setelah itu saya mencoba melakukan kolaborasi antara wali kelas, orang tua, dan anak. Alhamdulillah berkat kerjasama tersebut, semua pihak antara respon masalah itu bisa diselesaikan. Nah, sekarang mungkin dengan metode ini juga nanti sesuatu tersebut misalnya bisa diselesaikan. Nah, itu bagus sekali Bu Teti. Ternyata dengan Bu Teti menerapkan metode restitusi dan metode collaboration bisa meningkatkan motivasi internal murid. Ngomong-ngomong nih Bu Teti, jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Teti seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar? Menurut saya antara 8 atau 9 ya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Teti lakukan dan bagaimana langkah-langkah? Mungkin pakai model restitusi tersebut ya Bu ya. Nah, saya cek setiap harinya nanti siswanya. Kemudian saya mengisi kehadirannya dalam sebulan berapa hari atau dalam 2 minggu dulu lah. Kemudian saya coba mencoba mengobrol nanti sama siswanya, ngobrol santai lah. Kemudian saya tanya-tanya lingkungan rumahnya. Kemudian saya harap siswa tersebut terbuka ya kepada saya, biar saya tahu alasannya dia tidak masuk. Siapa yang bisa membantu Bu Teti dalam menyusun maupun melaksanakan tersebut ya? Mungkin guru BK ya Bu ya, dan orang tua muridnya. Jika memang bisa saya obrol secara ringan antara dulu untuk saat ini. Kira-kira berapa lama yang Bu Teti butuhkan untuk mengambilnya? Mungkin kira-kira progresnya bisa 1 bulan Bu. Nah, kapan Bu Teti bisa mulai melaksanakan itu? Saya ingin secepatnya, mudah-mudahan besok saya bisa melaksanakan rencana ini kalau siswanya tersebut masuk. Kemudian nih, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Nah, agar siswa tersebut masuk tiap hari, saya harus berkolaborasi dengan guru BK juga dengan orang tuanya agar siswa tersebut bisa memotivasi siswa tersebut dan bisa Baik Bu Teti, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? mungkin teman-teman sekelasnya ya Bu ya, biar siswa tersebut merasa nyaman sehingga dia bisa masuk setiap hari. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bu Teti setelah kita berbincang-bincang sebentar? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang dan bahagia mendapatkan solusi untuk siswa saya yang jarang masuk dalam seminggu 2 minggu ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Teti sampaikan? Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih banyak untuk waktunya kita ngobrol-ngobrol permasalahan hidup saya di kelas sehingga saya bisa mencari solusinya dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Teti, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya.
Sampai jumpa ya Bu Teti. Assalamualaikum. Baik ya Bu Iin, bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar tadi nih? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan juga baik. Oke, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu ini. Gitu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu inginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Jadi Ibu Iin sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih. Bu Iin tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bu Iin sudah mengarahkan coaching untuk dapat menemukan kemudian dapat mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi ya tadi. Oke. Rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya coaching lakukan. Dan juga Bu Iin sudah berhasil membuat coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya agar bagaimana rencana aksi yang sudah dipikirkan tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Iin ya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah memiliki kehadiran penuh untuk mendengarkan coaching, kemudian Ibu juga mendengarkan dengan aktif, dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching gitu. Jadi pertanyaan antara coaching dan coachnya saling berkaitan. Luar biasa apa yang sudah Bu Iin berikan untuk proses coaching hari ini. Oke, kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, kemudian mudah-mudahan Bu Iin semakin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Saya memiliki pertanyaan satu lagi ya Bu Iin. Boleh ya Bu Iin? Boleh. Oke, untuk kedepannya nih kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Iin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan dan mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Bu Iin, sungguh hebat. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Ibu Iin, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab untuk hari ini, sudah melakukan observasi dengan sangat baik, menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tadi kita ulang lagi ya, alur Tirta yang pertama berarti kita menentukan tujuannya, kemudian kedua identifikasi, yang ketiga melakukan rencana